Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Sadura Amanda dari Prodi Matematika Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 1915044. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan karena sampai detik ini masih dikaruniai hidup dan kesehatan. Wahai saudariku muslimah, wanita adalah kunci kebaikan suatu umat. Wanita bagaikan batu bata, ia adalah pembangun generasi manusia. Maka jika kaum wanita baik, maka baiklah suatu generasi. Namun sebaliknya, jika kaum wanita itu rusak, maka akan rusak pula lah generasi tersebut. Maka engkaulah wahai saudariku, engkaulah pengemban amanah, pembangun generasi umat ini. Jadilah engkau wanita muslimah yang sejati, wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya, yang menjunjung tinggi hak Rabbnya, yang setia menjalankan sunnah Rasulnya. Wanita berbeda dengan laki-laki. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah telah menciptakan manusia dalam jenis perempuan dan laki-laki dengan memiliki kewajiban yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dia telah menempatkan pria dan wanita pada kedudukannya masing-masing sesuai dengan kodratnya. Dalam beberapa hal, sebagian mereka tidak boleh dan tidak bisa digantikan atau menggantikan yang lain. Keduanya memiliki kedudukan yang sama. Dalam peribadatan, secara umum, mereka memiliki hak dan kewajiban yang tidak berbeda. Hanya dalam masalah-masalah tertentu, memang ada perbedaan. Hal itu Allah sesuaikan dengan naluri, tabiat, dan kondisi masing-masing manusia. Allah mentakdirkan bahwa laki-laki tidaklah sama dengan perempuan, baik dalam bentuk penciptaan, postur tubuh, dan susunan anggota badan pun tidak sama. Allah berfirman, "Walaysa dzakaru kal unsa," dan laki-laki itu tidaklah sama dengan perempuan. Quran Surat Ali Imran ayat 36. Karena perbedaan ini, maka Allah mengkhususkan beberapa hukum syar'i bagi kaum laki-laki dan perempuan sesuai dengan bentuk dasar, keahlian, dan kemampuannya masing-masing. Allah memberikan hukum-hukum yang menjadi keistimewaan bagi kaum laki-laki. Di antaranya, bahwa laki-laki adalah pimpinan bagi kaum perempuan. Kenabian dan kerasulan hanya diberikan kepada kaum laki-laki dan bukan kepada perempuan. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bagian perempuan dalam hal warisan dan lain-lain. Sebaliknya, Islam telah memuliakan wanita dengan memerintahkan wanita untuk tetap tinggal dalam rumahnya serta merawat suami dan anak-anaknya. Mujahid meriwayatkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa kaum laki-laki bisa pergi ke medan perang sedangkan kami tidak? Dan kami pun hanya mendapatkan warisan setengah bagian laki-laki." Maka turunlah ayat yang artinya, "Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniai Allah." Quran Surat An-Nisa ayat 32. Diriwayatkan oleh At-Tabari, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan lain sebagainya. Wahai saudariku, maka hendaklah kita mengimani apa yang Allah takdirkan, bahwa laki-laki dan perempuan berbeda. Yakinlah, di balik perbedaan ini ada hikmah yang sangat besar, karena Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Selanjutnya kita akan membahas bahwa mari menjaga kehormatan dengan berhijab. Berhijab merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap wanita muslimah. Hijab merupakan salah satu bentuk pemuliaan terhadap wanita yang telah disyariatkan dalam Islam. Dalam mengenakan hijab syar'i, haruslah menutupi seluruh tubuh dan menutupi seluruh perhiasan yang dikenakan dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah Ta'ala, "Wala yubdi nazinatahunna," dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya.
Quran Surat An-Nur ayat 31. Mengenakan hijab syar'i merupakan amalan yang dilakukan oleh wanita-wanita mukminah dari kalangan sahabiyah dan generasi setelahnya. Merupakan juga keharusan bagi wanita-wanita sekarang yang menisbatkan diri pada Islam untuk meneladani jejak wanita-wanita muslimah pendahulu mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam masalah berhijab. Hijab merupakan cermin kesucian diri, kemudian yang berhiaskan malu dan kecemburuan atau ghairah. Ironisnya, banyak wanita sekarang yang menisbatkan diri pada Islam keluar di jalan-jalan dan tempat-tempat umum tanpa mengenakan hijab, tetapi malah bersolak dan bertabarus tanpa rasa malu. Sampai-sampai sulit dibedakan mana wanita muslim dan mana wanita kafir. Sekalipun ada yang memakai kerudung, akan tetapi kerudung tersebut tak ubahnya hanyalah seperti hiasan penutup kepala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, semoga Allah merahmati para wanita generasi pertama yang berhijrah ketika saat itu turun ayat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Maka mereka segera merobek kain panjang atau baju mantel mereka untuk kemudian menggunakannya sebagai khimar penutup tubuh bagian atas mereka. Subhanallah, subhanallah. Jauh sekali keadaan wanita di zaman ini dengan keadaan wanita zaman sahabiyah. Wahai saudariku semua, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hijab merupakan kewajiban atas diri seorang muslimah dan meninggalkannya menyebabkan dosa yang membinasakan dan mendatangkan dosa-dosa yang lainnya. Sebagaimana bentuk ketaatan Allah dan Rasul-Nya, hendaknya wanita mukminah bersegera melaksanakan perintah Allah yang satu ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tidaklah patut bagi mukmin dan tidak pula bagi mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, kemudian mereka mempunyai pilihan atau yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Mengenakan hijab syar'i mempunyai banyak keutamaan, di antaranya menjaga kehormatan, membersihkan hati, melahirkan akhlak yang mulia, tanda kesucian, menjaga rasa malu, mencegah dari keinginan dan hasrat syaitannya, menjaga gairah, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang kembalilah ke rumahmu. Waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Islam telah memuliakan kaum wanita dengan memerintahkan mereka untuk tetap tinggal dalam rumahnya. Ini merupakan ketentuan yang telah Allah syariatkan. Oleh karena itu, Allah membebaskan kaum wanita dari beberapa kewajiban syariat yang lain di sisi diwajibkan kepada kaum laki-laki. Di antaranya, digugurkan baginya kewajiban menghadiri sholat Jumat dan sholat jamaah. Kewajiban menunaikan ibadah haji bagi wanita diisyaratkan dengan mahram yang menyertainya. Wanita tidak berkewajiban berjihad, sedangkan keluarnya mereka dari rumah adalah rukhsah atau keringanan yang diberikan karena kebutuhan dan darurat. Maka hendaklah wanita muslimah tidak sering-sering keluar rumah, apalagi dengan berhias atau memakai wangi-wangian, sebagaimana halnya kebiasaan wanita-wanita jahiliyah. Perintah untuk tetap berada di rumah merupakan hijab bagi kaum wanita dari menampakkan diri di hadapan laki-laki yang bukan mahram dan dari ikhtilat. Apabila wanita menampakkan diri di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka ia wajib mengenakan hijab yang menutupi seluruh tubuh dan perhiasannya. Dengan menjaga hal ini,
maka akan terwujud berbagai tujuan syariat, yaitu terpeliharanya apa yang menjadi tuntunan fitrah dan kondisi manusia berupa pembagian yang adil di antara hamba-hambanya, yaitu kaum wanita memegang urusan rumah tangga, sedangkan laki-laki menangani pekerjaan di luar rumah. Yang kedua, terpeliharanya tujuan syariat bahwa masyarakat Islami adalah masyarakat yang tidak bercampur baur. Kaum wanita memiliki komitmen khusus, yaitu di dalam rumah, sedangkan kaum laki-laki memiliki komunitas tersendiri, yaitu di luar rumah. Yang ketiga, memfokuskan kaum wanita untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga dan mendidik generasi mendatang. Islam adalah agama fitrah, di mana kemaslahatan umum seiring dengan fitrah manusia dan kebahagiaannya. Jadi Islam tidak memperbolehkan bagi kaum wanita untuk bekerja kecuali sesuai dengan fitrah, tabiat, dan sifat kewanitaannya. Sebab seorang perempuan adalah seorang istri yang mengemban tugas mengandung, melahirkan, menyusui, merawat anak, mendidik generasi umat di madrasah mereka yang pertama, yaitu rumah. Bahaya tabaruj model jahiliyah. Bersolek merupakan fitrah bagi wanita pada umumnya. Jika bersolek di depan suami, orang tua, atau teman-teman sesama wanita, maka hal ini tidak mengapa. Namun, wanita sekarang umumnya bersolek dan menampakkan sebagian anggota tubuh serta perhiasan di tempat-tempat umum. Padahal, di tempat-tempat umum banyak terdapat laki-laki non-mahram yang akan memperlihatkan mereka dan keindahan yang ditampakkannya. Seperti itulah yang disebut dengan tabaruj model jahiliyah. Di zaman sekarang, tabaruj model ini merupakan hal yang sudah dianggap biasa, padahal Allah dan Rasul-Nya mengharamkan yang sedemikian. Allah berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kaum wanita berada di rumahmu, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti model berhias dan bertingkah lakunya orang-orang jahiliyah dahulu, atau tabaruj model jahiliyah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada dua golongan ahli neraka yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi yang dipakai untuk mencambuk manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Mereka berjalan melenggak-lenggok, kepala miring seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak bisa mencium aromanya. Sesungguhnya aroma jannah tercium dari jarak sekian dan sekian. Haji riwayat Muslim. Bentuk-bentuk tabaruj model jahiliyah diantaranya 1. Menampakkan sebagian anggota tubuhnya di hadapan laki-laki non-mahram. Yang kedua, menampakkan perhiasannya, baik semua atau sebagian. Yang ketiga, berjalan dengan dibuat-buat. Yang keempat, mendayu-dayu dalam berbicara terhadap laki-laki non-mahram. Yang kelima, menghentak-hentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang tersembunyi. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pernikahan mahkota kaum wanita. Menikah merupakan sunnah para nabi dan rasul serta jalan hidup orang-orang mukmin. Menikah merupakan perintah Allah kepada hamba-hambanya. Dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas atau pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Pernikahan merupakan sarana untuk menjaga kesucian dan kehormatan baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, menikah dapat menenteramkan hati dan mencegah diri dari dosa atau zina. Hendaknya
sedekah diniatkan karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk menjaga agama serta kehormatannya. Tidak sempatasnya bagi wanita mukminah bercita-cita untuk hidup membujang. Membujang dapat menyebabkan hati senantiasa gelisah, terjerumus dalam banyak dosa, dan menyebabkan terjatuh dalam kehinaan. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi min dzalik ya. Kemaslahatan pernikahan yang terjadi. Yang pertama, menjaga keturunan dan kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Yang ketiga, memberikan dan ketentraman bagi dua insan. Ada yang dilindungi dan ada yang melindungi, serta memunculkan kasih sayang bagi keduanya. Alhamdulillah, demikian sedikit yang dapat saya sampaikan pada ceramah dakwah kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.